Lampu hijau. Oke, kita kembali di Polemik. Untuk Anda yang baru bergabung, malam ini kita membahas tentang menuju kursi DKI 1. Siapa bisa melawan Ahok? Saya ke Bung Marco lagi. Bung, Anda sepertinya banyak sekali melihat celah yang dimiliki oleh petahana sekarang. Ya, saya hidup di Jakarta 25 tahun, saya mempelajari Jakarta 27 tahun, saya menulis 2 buku tentang Jakarta. Ya. Jadi masalahnya bukan petahana yang sekarang, dari dulu juga saya melihat apa-apa yang kurang dan apa-apa yang lebih dari tiap gubernur. Terus terang, sejak zaman Pak Jokowi terpilih, saya agak tenang, saya merasa sesuatu sedang dilakukan, tapi sesudah Pak Jokowi meninggalkan kita, saya merasa ada yang salah. Karena itu, dengan motivasi itu sebetulnya saya ingin menawarkan diri, ya, karena saya merasa salah. Kalau saya tidak menawarkan diri, bagaimanapun saya ada sedikit pengetahuan, sedikit kebiasaan, tentu tidak cukup. Tapi saya rasa harus saya tawarkan dengan keadaan sekarang ini. Yang salah-salah itu apa misalnya? Sebetulnya dari 3 yang saya sampaikan, bahwa kita ingin memperjuangkan pembangunan yang tidak menumbalkan, pembangunan yang memulihkan lingkungan dan pembangunan yang sekaligus memberdayakan masyarakat, yaitu mencerminkan bahwa sekarang 3-tiganya itu tidak ada. Dan mempunyai bahaya tergerus gitu. Itu menurut saya. Tidak menumbalkan itu artinya kalau misalnya... Jadi begini, bahkan kalau kita belajar dari Romo Mangun ya, apa yang disebut kepentingan nasional pun itu tidak boleh merugikan orang gitu loh. Jadi tadi dibilang misalnya duduk di atas tanah negara, itu saya pikir tadi ada rapat di sekretariat Wakil Presiden yang mengatakan sekarang udah nggak ada istilah kerohiman dan segala macam. Kalau Anda membebaskan lahan, itu harus di-appraisal secara profesional dan itu diganti menurut harga pasar dan sebagainya. Dan saya rasa juga ada pendapat Menteri Agraria bukan, bahwa orang yang sudah duduk di atas tanah lebih dari sekian tahun bagaimanapun dia berhak dan harus dibedakan antara bangunan dengan tanah gitu loh. Jangan lupa karena kalau dilihat dari segi legalitas, bahkan gedung-gedung pemerintah kan dulu juga banyak yang tidak punya surat ya. Karena kita mengacaukan antara tanah negara dengan tanah pemerintah. Tanah negara tidak otomatis menjadi milik pemerintah. Di hadapan negara, pemerintah hanyalah salah satu pihak gitu. Jadi seharusnya kalau pemerintah mau menggusur, itu harus minta izin dulu ke pengadilan. Bahwa sekarang pemerintah membuat ini menjadi hijau, hijau ini benar atau tidak itu sendiri bermasalah, prosesnya menjadi hijau atau prosesnya menjadi merah. Banyak kasus hijau menjadi merah juga. Nah, proses itu benar atau tidak harus dibuktikan di pengadilan. Kalau pengadilan lalu mengatakan itu benar, baru boleh menggusur seharusnya gitu loh. Sekalipun itu memang jelas-jelas milik negara. Semua ini dulu juga tanah negara gitu loh. Kita semua duduk, kita minta hak. Dan karena itu dalam hukum ada agraria, ada provisi bahwa Anda kalau duduk 20 tahun, tidak diapa-apakan, Anda berhak minta. Jadi negara yang ngayomi adalah negara yang justru mengatakan, Anda berhak minta hak ini. Mintalah kami bantu. Seharusnya begitu, bukan sekedar menggusur. Baik, Bung Tobas, penertiban itu seolah-olah menjadi pisau bermata dua. Bagi orang yang mendukung Ahok, itu adalah bagian dari ketegasan. Tapi bagi orang yang tidak suka Ahok, ternyata itu adalah penumbalan kepada warga. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Ya, pasti di setiap keputusan yang diambil, akan ada orang yang merasa mendukung keputusan tersebut, dan ada orang yang juga merasa dirugikan akibat keputusan tersebut. Itu menurut saya wajar-wajar saja. Sekarang tinggal bagaimana kemudian kita memakai indikator-indikator atau standar-standar yang layak ya, yang bisa digunakan ketika mengambil suatu keputusan. Seperti memindahkan orang itu tetap harus ada jaminan bahwa kehidupannya setelah dipindahkan dia minimal sama atau lebih baik dari itu. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya juga yang sekarang dilakukan oleh Ahok itu adalah mengembalikan kembali atau menata kembali peruntukan dan rencana tata ruang yang setelah sekian banyak pemimpin DKI Jakarta membuat semuanya acak adul. Nah, ini banyak sekali masalah, satu persatu harus diselesaikan dan dibuat skala prioritas. Memang tidak mudah ya. Setiap incumbent pasti akan disorot ketika dia mengambil satu kebijakan yang mencoba menata kembali apa yang sudah rusak, apa yang sudah hancur ini. Oke. Kalau kita lihat yang sebaliknya, tapi sekarang Taman Ria yang di zaman Foke atau menurut tata ruang tahun 2012 itu adalah hijau, sekarang itu menjadi merah tahun 2012. Ya, menurut saya ketika ada. Jadi kalau dibilang mengembalikan itu ya, mengembalikan ke kapan gitu loh persoalan. Artinya ada tebang pilih. Oh ya, jelas.
Gini, Jakarta ini kan sudah dipimpin oleh beberapa orang, ya. Mulai dari zaman kemerdekaan sampai sekarang itu ya tadi ya terdiri dari berbagai kampung-kampung yang kemudian disatukan menjadi kampung besar yang namanya Jakarta. Yang ternyata ketika pembangunannya itu juga tidak memperhatikan faktor kesiaran juga. Tapi kita sama-sama bicara yang bicara. sekarang, Bung. Itu benar, tapi gini maksudnya. Ketika sudah ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu, ya, Tidak, ini kesalahan masa sekarang merusak kok. dan sebagainya, kan ini kan kita harus luruskan kembali, harus kita perbaiki kembali. Kalau misalnya kemudian kita lanjutkan apa yang sudah keliru menjadi semakin keliru, maka terus ke depannya akan keliru. Nah, pelan-pelan supaya ke depan kita tidak semakin terjerumus pada kekeliruan, ya kita betulkan. Apakah meneruskan reklamasi itu tidak meneruskan kekeliruan? Karena dasarnya adalah SK Presiden Soeharto tahun 95 untuk mengakomodir keinginan anak-anaknya melakukan reklamasi. Meneruskan reklamasi. Apakah ada gubernur sebelumnya yang sudah mencoba itu? Hanya Foke menerbitkan satu izin satu pulau. Jokowi tidak menerbitkan satu izin pun. Ahok dalam 1 bulan mengeluarkan satu izin. Dalam 1 tahun mengeluarkan 4 izin. Saya baru dapat informasi sekarang 14 pulau sudah diberi izin. Nah, kalau mau contoh ruang terbuka hijau, tanggul sepanjang Kali Angke yang melewati perumahan Peluit menuju ke pulau, itu kan jalur hijau. Lah dibiarkan membangun jalan layang dengan tanggul yang dengan tiang yang ditancap di tanggul. Di jalur hijau itu. Iyalah, namanya tanggul pasti jalur hijau. Ya. Jadi bagaimana kita bicara sekarang, Bung, konsistensinya. Dan masuk itu sudah terbuka ya, masyarakat Peluit protes, bahkan proyek itu tidak ada papan namanya sama sekali dan dibiarkan itu. Bukannya tidak tahu, Ahok. Betul. Saya ke Bung Hasan sebentar. Oke. Ya. Bung, bagaimana kemudian ada terjadi pembalikan di masyarakat bahwa kesalahan-kesalahan itu justru menjadi nilai positif? Bukan pembalikan. Tapi sebelum itu saya mau klarifikasi, tag nama saya di televisi ini harus diperbaiki. Karena saya bukan dari teman Ahok. Dan ini persoalan yang serius buat saya. Gitu. Nah, begini. Mungkin kritik terhadap pemimpin, termasuk Ahok, buat saya itu vitamin yang sehat. Tapi kalau misalnya kritik itu muncul dari orang yang ingin menjadi kompetitor, tentu sebaiknya kritik itu juga sejalan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Karena begini, itu harus punya efek politik, impact politiknya untuk kalau memang pemimpin ini salah, kemudian ini harus digantikan dengan pemimpin yang kira-kira punya jalan yang benar. Punya jalan yang benar itu juga harus selaras dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat, karena yang menjadi juri dan penentu terakhir adalah masyarakat. Itu satu. Nah, yang berikutnya, kalau bicara tadi soal penggunaan tata ruang segala macam, hari ini kita dengan mudah loh bisa mengetahui ruang daerah ini hijau, daerah ini ungu, daerah ini kuning, daerah ini merah, segala macam. Itu karena keterbukaan data. Sebelumnya tidak? Karena keterbukaan data. Kantor kami selalu kedatangan orang untuk download RDTRK karena websitenya pemerintah tidak bisa di-download. Nah, kalau kita ke Smart City sampai hari ini di websitenya pemerintah justru kalau saya bisa tunjukkan di HP Anda download Jokowi. Smart City, Anda kelihatan itu. Sekarang sudah di Smart City. Berarti Anda nggak mungkin pernah beberapa menggunakan waktu Smart lalu City. ya, tapi sekarang sudah. Nah, karena begini, Kita harus uji lagi. karena begini, kalau misalnya saya mau beli rumah, sudah bisa. saya kalau mau beli rumah, bisa. saya justru bisa ngecek apakah rumah yang mau saya beli itu berada di kawasan hijau kah, berada di kawasan kuning kah, atau berada di kawasan Jangan-jangan ini beda web, beda situs yang dibuka nih. Itu beda, itu beda. Itu yang disebut memohon lembar rencana kota. Itu dari dulu. Kalau kita punya tanah, kita bisa datang ke kecamatan, bisa minta itu buat untuk apa. Data hijau yang dimaksudkan Bung Hasan? Kita justru sekarang bisa tahu apakah daerah ini telah salah penggunaan tata ruangnya atau tidak, karena data sudah dibuka. Dan data itu, data yang bisa kita download, tampil senyata-nyatanya ada di HP kita, ada di tablet kita, ada di laptop kita. Nggak perlu dengan ke website Pemda DKI, tapi ada Smart City. Dan itulah yang buat saya sekarang ada keterbukaan data. Justru dari sana juga masyarakat bisa melakukan kritik loh. Loh Pak, perasaan di sini dulu wilayah pemukiman kenapa tiba-tiba jadi hijau? Artinya kan daerah-daerah yang disebut Bung Marco tadi tempat tanggul tempat berdirinya tiang sebetulnya bisa dilihat di sana apakah pelanggaran atau tidak? Semua ada di sana. Iya. Dan justru masyarakat bisa punya bahan untuk mengkritik pemerintah berdasarkan data yang dibuka. Gitu. Bang, dari tadi diam aja. Kita menikmati. Jadi kita jangan sampai nanti pembangunan kota Jakarta ini untuk masyarakat yang ada.
Jadi istilah saya merubah air yang bersih itu menggantikan yang bersih gitu ya, yang kotor mengganti. Itu emang mudah, tetapi bagaimana merubah air yang kotor ini jadi jernih gitu. Artinya di kota Jakarta ini kan ada orang-orang masyarakat yang kelas jadi yang atas, kotor yang tadi itu tidak boleh dibuang begitu saja, harus dibersihkan. Ya. Nah, arti kemarin PBB sangat luar biasa. Ya. Gitu. Sekarang memang dinolin ya, yang punya tanah sekian 1.000 nol. Tetapi khawatir nanti begitu jadi lagi naik lagi itu. Yang ngenolin siapa? Agraria atau pemerintah Jakarta? Pemerintah Jakarta. Nah, itu masyarakat kecil dengan biaya PBB yang begitu besar, itu akhirnya kan nggak bisa bayar pajak. Harus bagaimana? Akhirnya kan dia harus menjual juga dia. Menjual lama-lama, ya ini dipergunakan untuk masyarakat yang punya uang gitu. Jadi itu yang kita khawatir ya. Dan ini memang sangat dikeluhkan. Ini terutama kalau memang aja saya di kelas justru jadi aneh gitu. Ketika orang dengan tingkat ekonomi yang dianggaplah tidak kuat. Ya. Kalau Bang Bim ini merasakan masyarakat bawah, saya juga agak meragukan karena dia dengan status sosial ekonominya mungkin cuma 5% masyarakat DKI gitu. Nah, masyarakat yang punya lahan, tanah atau bangunan 100 meter ke bawah itu dibebaskan dari PBB. Ini kan sebuah hal yang baik. Tapi hal yang baik itu pun dicurigai. Jangan-jangan setelah 2 tahun lagi dinaikkan kembali. Nah, kalau kita membangun dengan cara seperti ini, dengan sakwasangka yang seperti ini, itu kan jadi masalah. Nah, termasuk ini jadi salah satu yang begini. Ini sebelumnya kan rata naik, bukan begitu kebijakannya itu nol. Kebijakan awalnya itu tinggi, diprotes, baru dia naik, baru dia turun begitu. Bukan kebijakan awalnya itu rendah. Itu sama juga misalnya Ahok itu ingin masalah prostitusi, begitu dihajar baru dibilang redam gitu kan. Jadi memang ini kekhawatiran masyarakat yang ada gitu, dan ini sangat meresahkan juga ya di masyarakat bawah. Kalau kita ingin mengukur tingkat keberhasilan dari satu pemerintahan, kan salah satu caranya adalah kita melakukan survei terhadap kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Nah itu yang paling kita bisa rasakan. Mungkin kita bisa mengatakan kelompok A tidak merasakan keberhasilan ini, kelompok B tidak merasakan keberhasilan ini. Itu kan hasil analisa kita saja ya. Yang bisa menyenangkan semua orang. Yang kalau kita mau cari ukuran yang tepat, itu tentu kita harus lihat sejauh mana kelompok masyarakat ini memiliki tingkat kepuasan terhadap program-program pemerintah DKI Jakarta misalnya. Misalnya di soal kesehatan. Kalau kita lihat ditanyakan kepada masyarakat bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat dari program-program yang sudah dilakukan oleh Ahok dan sebagainya. Nah, ini kita berbanding kepada hasil survei juga. Ketika ditanyakan terhadap kepuasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Ahok, angkanya cukup tinggi. Nah, jadi sulit juga kalau kita mengklaim bahwa ini tidak berhasil, itu tidak berhasil, tapi kenyataannya ketika kita turunkan ke dalam angka-angka, maka berbeda angkanya. Bung, ya saya tidak lihat yang Bung sampaikan tadi adalah sebetulnya kekeliruan, tapi kenapa kemudian publik menganggap sebagai hal positif? Apakah ada peran media atau apa yang membuat itu berbalik? Pertama, saya meragukan apakah memang itu pendapat publik ya. Tentu kalau dibilang ada survei baik, tapi kan kita tidak disajikan ini angka-angkanya, jadi saya tidak bisa komentar soal itu. Kedua, memang media sebetulnya sekarang mulai berubah. Kalau dulu kan media itu apapun kata gubernur itu diambil tanpa ngecek ke kita. Kan saya korban. Saya dibilang si Marco itu pernah ketemu saya janji ini nggak pernah datang lagi, Omdo. Terus dia bilang ada videonya. Ya coba minta videonya, kan tidak ada. Saya korban dan itu salah media menurut saya, karena media mungkin juga merasa tidak perlu ngecek ya, sehingga saya harus menulis pers release saya sendiri gitu. Nah, tapi saya pikir sekarang media menyadari gitu bahwa apapun yang dikatakan harus dicek, dan itu saya rasa baiknya. Dan dari situ mulai kelihatan, kalau kita lihat di media kan tidak semua orang mulai setuju ya. Kemudian kalau kita lihat adanya banyak calon, bukan jumlah yang penting, tapi calon ini dari pihak-pihak yang berbeda-beda. Mereka ini kan mewakili setidak-tidaknya sejumlah pendukung mereka yang berbeda-beda, dan ini cukup banyak juga gitu menurut saya. Jadi ya syukur kalau ada survei, tapi sementara ini ya
Saya cuma bisa bilang ternyata banyak juga yang tidak setuju gitu. Apakah sikap kritis Dan Anda saya ini? sendiri terjun ke lapangan, saya mewawancarai orang-orang yang tinggal di rumah susun, sewa yang disediakan. Saya mendatangi nelayan dan mereka banyak sekali, bahkan banyak juga yang emosi ya kalau bilang ya. Apakah sikap kritis ini Anda mulai miliki setelah ingin berkompetisi atau ketika sebelumnya juga sudah ada? Saya bilang, saya tinggal di sini 25 tahun, saya menerbitkan 2 buku tentang Jakarta dan semuanya kritis. Bahkan sebenarnya orang kenal saya sebagai orang yang mengkritik Jakarta siapapun gubernurnya gitu ya. Dan jangan lupa, saya sudah cari calon gubernur independen tahun 2002 ketika belum diizinkan pemilihan langsung ataupun pemilihan non partai. Kami waktu itu dengan Ibu Nur Syabani sudah mencalonkan diri karena memang hanya ingin menyehatkan demokrasi. Tapi kan kemudian itu diizinkan. Dan memperbaiki Jakarta. Ya kalau Mas Marco ini memang sudah kita kenal lah integritasnya. Jadi tak perlu diragukan lagi. Oke, baik. Siapa Bang? Nyimpang dikit. Nyimpang dikit. Kemana? Dengerin dulu tuh. Nyimpang dikit ya. Pada zaman Ali Sadikin jadi gubernur. Ya, itu beliau kan membuka judi ya di satu tempat, maksudnya supaya uang itu masuk. Dibikin jalan. Jalan jadi karena kan dulu tuh kalau yang masih kecil nggak tahu, Cepopong masih tahu. Nah, terus ada sebagian orang yang mengatakan, wah itu jalan itu haram. Dibangun dari jalan uang judi. Mohon kan dibangun dari uang judi. Jalan Tamrin, jalan apa itu haram. Beliau tenang aja. Ya, kalau memang haram, jangan lewat di jalan itu.